Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan dalam setiap kehidupan kami. Maka kesempurnaan itu akan hadir dalam hidup kami ketika kami mau datang dalam hadirat Tuhan, mendengar suara hati Tuhan, mendengar setiap nasihat Tuhan untuk hidup kami dipulihkan, hidup kami semakin disempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan berdiskusi membahas tentang dibenarkan karena iman. Jadi pembicaraan tentang iman dalam Alkitab terkhusus dalam Perjanjian Baru bukanlah sesuatu yang asing, bukanlah sesuatu yang baru, melainkan inilah bentuk dari para pengajar, rasul-rasul, para murid yang memberitakan Injil, yang memberitakan tentang kebenaran, yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Pada dasarnya mau membicarakan tentang iman. Maka hari ini kita akan melihat bagaimana iman dalam perspektif Paulus, bagaimana iman dalam cara pandang Paulus, bagaimana iman dari sudut pemikiran Paulus. Dan nats firman Tuhan yang mendasari itu, kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mungkin kita boleh baca secara bersama-sama, boleh dibuka Alkitab elektroniknya di HP masing-masing. Roma pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Paulus memberikan sebuah pengajaran dengan mengangkat sebuah tokoh yang sangat-sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel, kehidupan orang Yahudi, yaitu bapa leluhur kita Abraham. Jadi dipakailah iman Abraham untuk Paulus menyampaikan pengajarannya kepada orang-orang yang ada di kota Roma. Jadi kota Roma ini bukan kota yang jadul, bukan kota yang tidak modern, tapi pada saat itu kota Roma adalah kota yang sangat-sangat berkembang dari sudut perekonomian dan juga dalam keagamaan. Mereka pun termasuk yang sudah matang, sudah baik, sudah ada. Jadi kekristenan sudah ada di kota Roma pada saat itu, sekalipun di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Itu merupakan salah satu kaisar yang sangat kejam dalam sejarah perkembangan perjalanan kekristenan. Karena pada saat itulah kota Roma dibakar, oleh karena dia mengetahui banyak orang-orang yang mengikut Yesus, yang percaya kepada Yesus, sehingga ini harus dibumi hanguskan. Itu termasuk pemerintahan dalam kekaisaran Roma yang paling sangat kejam. Sehingga pada saat itu orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang mau mempertaruhkan hidupnya untuk memberitakan Injil, mereka beribadah di dalam gua, dan gua-gua ini dinamakan sinagoge. Jadi dulu belum ada gereja yang berdiri lalu ada menara, tidak, tapi dalam gua mereka beribadah, dan gua itu tempat mereka ibadah dinamakan sinagoge. Lalu sampaikan pengajarannya di tengah-tengah orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Sama halnya seperti kita saat ini, para pemerintah Injil menyampaikan firman di tengah-tengah orang Kristen dan orang-orang yang mengaku sudah percaya. Ini tantangan yang sangat berat yang bisa terjadi dalam perjalanan pelayanan seseorang. Akan tetapi dengan bijaknya Paulus, dia pakai salah satu tokoh untuk pengajarannya tersampaikan kepada orang-orang yang ada di kota Roma. Saudara yang terkasih, teman-teman, dalam cara pandang Paulus tentang iman, kita bisa lihat dari pengajarannya kepada orang-orang yang ada di Ibrani.
Coba buka Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka ini akan menjadi sebuah dilema dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita bisa percaya terhadap apa yang tidak kita lihat? Kita lebih cenderung akan percaya, akan yakin terhadap sesuatu hal yang sudah ada di depan mata kita. Tapi kita akan sulit percaya dan yakin kalau sesuatu hal itu tidak ada di depan mata kita. Sementara Paulus katakan, ya, sekalipun kau tidak melihat, kau harus tetap percaya. Maka dalam pemahaman Paulus tentang iman adalah, iman itu adalah sumber dari pembenaran di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kalau kita tidak berada dalam Kristus Yesus, maka pembenaran itu tidak ada dalam hidup kita. Iman itu ada, tapi seolah-olah iman itu hampa. Ya, iman itu ada, tapi seolah-olah iman itu hampa. Itu dalam sudut pandang Paulus. Kenapa dia katakan bahwa setiap manusia dibenarkan hanya karena iman? Tentu ini ada dasar yang disampaikan Paulus. Perjalanan dia yang adalah seorang yang patuh dan taat terhadap hukum Taurat, seorang yang punya kuasa pada waktu itu, tapi dia diambil oleh Yesus untuk menjadi rasul. Lalu ini yang dia ceritakan, pengalaman spiritualnya yang dia ceritakan, perjalanan pelayanannya, perjalanan pembaruan hidupnya, perjalanan pertobatan hidupnya, itu yang dia ceritakan. Ternyata Paulus yang sekian tahun ya taat terhadap hukum Taurat, ternyata itu tidak menyelamatkan hidupnya. Ternyata Paulus yang hidup dalam dan patuh terhadap hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Allah di Gunung Sinai kepada Musa, itu dia hidupi dalam kehidupannya. Pertama sampai yang keempat, hubungan kita terhadap Allah. Dan yang kelima sampai hubungan kita dengan sesama kita, termasuk dengan orang tua. Itu sudah dihidupi Paulus. Tapi Paulus merasakan, sekalipun dia sudah hidup dalam hukum Taurat ini, dia toh juga tidak merasakan ada pembenaran dalam hidupnya. Sehingga dia simpulkan, bukan oleh karena hukum Taurat ini kulakukan, dengan serta-merta Allah akan membenarkan aku, tapi dengan iman. Ya, berbaliknya Paulus 180 derajat dari kehidupan yang lama, itu semua karena iman, bukan karena dia taat terhadap hukum Taurat. Kalau dia taat terhadap hukum Taurat, dia akan tetap tolak Yesus. Tapi oleh karena dia memiliki iman, 180 derajat berubah kehidupannya. Sehingga dia tarik sebuah contoh tokoh yang sangat berpengaruh di orang-orang Yahudi, yaitu Abraham. Mungkin kita sudah tahu bagaimana perjalanan Abraham, bagaimana dia harus ditinggalkan sanak saudaranya, lalu bagaimana dia harus menanti seorang anak keturunan untuk melanjutkan tongkat kepemimpinannya. Lalu bagaimana ketika anak itu sudah ada, lalu Allah menguji dia untuk boleh anak ini dikorbankan menjadi korban persembahan. Toh tetap dia juga lakukan. Apakah Abraham melakukan itu semua karena dia tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang Allah berikan? Apakah Abraham melakukan itu semua oleh karena dia merasa ini sebuah tindakan yang benar, ini sebuah tindakan yang baik? Maka jawabannya adalah tidak. Abraham melakukan itu semua oleh karena imannya. Sekalipun dia harus kehilangan anaknya pada saat itu, Ishak, tapi dalam imannya dia akan percaya, akan banyak keturunanku, akan banyak anak-anakku. Dan itu yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Oleh karena imannya, dia dijadikan bapa bagi orang percaya, dan dia akan diberikan keturunan sebanyak bintang di langit. Saya sudah pernah coba hitung bintang di langit, sekalipun ketika cuaca lagi gelap, susah juga ternyata. Artinya apa?
ada sebuah janji yang akan diberikan ketika kita hidup dalam iman. Maka dari itu teman-teman yang dikasihi, ini yang menjadi penekanan dalam persekutuan kita saat ini. Apakah hidup kita, apakah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang kita anggap benar dan baik itu sudah membenarkan kita dalam hidup ini? Maka jawabannya belum tentu. Akan tetapi bukan berarti saya sampaikan ini kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Kita tidak lagi patuh dalam hukum Taurat. Kita tidak lagi melakukan hal yang baik dan tidak benar. Tetap itu semua harus tetap dilakukan. Hukum Taurat harus tetap kita lakukan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia harus tetap kita lakukan. Perbuatan baik dan perbuatan benar harus tetap kita lakukan. Tapi jangan jadikan itu menjadi syarat mutlak engkau akan dibenarkan oleh Allah, engkau akan menerima keselamatan daripada Allah. Dan jangan pernah ganggu gugat apa yang menjadi hak dan otoritas Allah. Pembenaran itu hanya milik Allah sendiri. Maka dari itu saya mau mengundang kita semua belajar dari perempuan yang pendarahan selama 20 tahun. Lalu dia sembuh oleh karena apa? Menjamah. Ya, menjamah jubah dari Yesus. Lalu coba lihat, ada 10 orang kusta, lalu mereka sembuh hanya dengan juga menjamah jubah daripada Yesus. Apakah itu karena mereka patuh dan taat pada hukum Taurat? Apakah itu mereka lakukan oleh karena dalam pemikiran mereka ini perbuatan baik, perbuatan baik yang selama ini kulakukan, maka ini hasilnya? Apakah demikian? Saya rasa tidak. Tapi karena ada dorongan iman dalam hati mereka. Perempuan yang mengalami pendarahan selama 20 tahun, kan Yesus katakan, oleh karena imanmu engkau sembuh. Sama juga dengan penyakit kusta. Oleh karena imanmu engkau sembuh. Maka sama dengan kita saat ini, teman-teman yang dikasihi, Bapak Ibu Saudara terkasih yang akan mendengarkan siaran ini, tidak ada pembenaran daripada Allah di luar daripada iman. Maka cara menjaga iman tetap sehat, iman tetap teguh adalah ikat kembali hubunganmu dengan Allah, ikat persekutuanmu kembali dengan Allah. Lalu hiduplah penuh hikmat dalam hidupmu, ya. Dan yang terakhir, taat dan patuhlah pada setiap perintah-perintah Allah, termasuk hukum Taurat, masuk setiap larangan-larangan yang Allah berikan melalui kitab suci. Maka dengan begitu iman kita akan menghasilkan pembenaran daripada Allah. Oleh karena apa? Cobalah saksikan, akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan iman dengan orang yang beribadah hanya karena dia anggap ini perbuatan benar yang kulakukan. Ya, akan ada itu. Sedikit saya kasih clue. Orang yang beribadah oleh karena dia menganggap ibadah itu benar, dia Kristen, statusnya Kristen, dia harus beribadah. Oke, itu benar. Ibadah yang didasarkan dengan pola pikir, kegiatan itu harus saya lakukan oleh karena itu benar dan baik. Maka lihatlah ketika dia pulang gereja, dia masih tetap jatuh ke dalam dosa. Lihatlah ketika dia pulang dari gereja, tanyakan sama dia, cobalah uji sesekali. Perhatikan, gampang gitu. Kalau orang yang tidak fokus ketika ibadah, dia hanya anggap ibadah itu sebagai ritus, kewajiban semata. Ketika pulang gereja, coba tanya. Simpel aja. Gak usah tanya apa isi khotbah, dari kitab mana tadi firman Tuhan. Tanya aja itu. Kalau memang dia beribadah oleh karena imannya, jangankan natsnya, dia akan rangkum firman itu. Ini yang ku dapat, dan ini yang akan ku bawa pulang, dan ini yang akan ku tanam di dalam rumahku. Nah, oleh karena banyak orang Kristen sekarang beribadah oleh karena dianggap itu benar, ya benar, kan gitu. Kita ibadah setiap minggu benar.
Kita nyanyi lagu rohani kepada setiap hari, benar-benar. Kita baca firman Tuhan setiap hari, benar-benar. Tapi lihat, apakah itu semua kau dasarkan atas imanmu atau oleh karena statusmu sebagai orang Kristen? Ya, saya hanya mau mengatakan di sini, perbedaan inilah yang pada akhirnya menyelamatkanmu. Simple, tapi ini akan menyelamatkanmu.